Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiatina wa a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Haflatut tashakkur li khatmil hifzil Qur'an 30 juz'an li ukhtainil karimataini. Ukhtina Suraya Mufida binti Maryadi Idris, Batu Kumbung, Lingsar, Lombok Al-Gharbiyah. Wa ukhtina Hida Fityatul Islami binti Wardimah, Batu Kumbung, Lingsar, Lombok Al-Gharbiyah. التاريخ 18 من محرم سنة 1443 هجرية. المعادل ب28 من أغسطس سنة 2021 ميلادية. Acara syukuran Khatmil Quran 30 juz atas nama Adinda Suraya Mufida binti Maryadi Idris, Batu Kumbung, Lingsar, Lombok Barat, dan Adinda Hida Fityatul Islami binti Wardimah, Batu Kumbung, Lingsar, Lombok Barat. Dengan rangkaian acara sebagai berikut. Pembukaan, marilah kita buka acara ini dengan bersama membaca doa Ummul Kitab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya acara simaan setoran hafalan terakhir dari Adinda Suraya Mufida dan Adinda Nida Fityatul Islami, yang dalam hal ini dimohon kesediaan Ustazah Safia Helmina. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama menyimak setoran hafalan terakhir dari saudari kita Ananda Nida Fityatul Islami dan Suraya Mufida, yang pada saat ini akan membacakan surah At-Tahrim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum
معكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت
أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. Sambutan atas nama wali dari Adinda Soraya Mubidah dan Adinda Nida Fidiatul Islami yang akan disampaikan oleh Bapak Maryadi Idris. Waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil Arab wal Ajam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Al-Mukarramun, bapak-bapak dan ibu, khususnya Al-Mukarram, bapak dan guru dari Pondok Pesantren Al-Madani
Mamben Lengkok Lombok Timur, segenap ustaz dan asatidzah yang menyertai rombongan yang kami muliakan, anak-anak sekalian, segenap santri santriwati juga yang berbahagia, bapak-bapak, ibu-ibu tamu undangan yang tidak kalah semangat juga yang saya hormati, Bapak Babinsa mewakili Pemdes karena hari ini Bapak Kepala Desa sudah schedule beliau bersama tim teman-teman kepala desa sekecamatan Lisar studi ke Sembalun sambil rekreasi bersama pasangan masing-masing. Salam Pak Kades untuk kita semua dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kepada anak-anakku sekalian, DPG Al-Maslahatud Diniyah Dusun Manggong yang hadir turut mencari semangat atas acara hataman 30 juz yang sudah terlaksana barusan saja. Mudah-mudahan keberkahan dari 2 orang santriwati Pondok Pesantren Al-Madani yang insya Allah pertama kali nih kita guru ada di Dusun Manggong. Nah, mudah-mudahan nanti akan membias cahayanya sampai ke mereka generasi-generasi masa depan. Selanjutnya atas nama Sohibul Hajat pada kesempatan ini menyampaikan pertama jazakallah khairul jaza fi dunya wal akhirah kepada Bapak Tuan Guru yang telah sudi hadir. Sejak lama kita nunggu waktunya komunikasi lewat Ustazah Uyun, terkendala beberapa kali dengan PPKM. Memang perjalanannya Suraya khususnya kayaknya begitu Tuan Guru. Hataman pun tertunda sampai 3 kali Ustazah. Hataman pertama harusnya cepat kemarin 7-8 bulan tuntas sih, tapi pas gempa pulang beberapa bulan. Balik ke pondok pas mau hataman pandemi pulang lagi. Pas yang ketiga pas mau hataman libur semester. Alhamdulillah hari ini bisa terlaksana untuk tasyakurannya dan hataman di pondok. Alhamdulillah sekaligus wisuda juga sudah terlaksana. Sekali lagi ini semua tentu tidak terlepas dari karunia yang dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, keluarga Pondok Pesantren Al-Madani, keluarga kami di sini di Dusun Manggong. Kami patut bersyukur dan guru atas peristiwa hataman 2 anak kami ini. Yang pertama alasannya kami kepingin orang-orang tuanya jadi hafiz dulu, tapi hanya 1 juz saja. Keburu selesai di pondok. Alhamdulillah. Tapi keinginan kami untuk punya generasi Qurani tidak terhenti di kami. Alhamdulillah ikhtiar kami ada semangat fastabiqul khair Tuan Guru. Di kami mungkin jadi penyemangat buat keluarga di sini karena kami di pedalaman. Jadi Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Muhammad Zainul Farid itu orang pertama yang bisa ke Timur Tengah. Kami berharap kedepannya ada lagi. Beda kalau Mamben, beda kalau Lombok Timur. Tuan gurunya seabrek, lebih-lebih masuk ke Al-Madani. Nah, mana yang dipilih untuk isi acara sampai saling dorong-dorong. Nah, kalau di sini Tuan Guru Haji Muhammad Zainul Farid sendiri saja kita dorong untuk jadi khotib dan sebagainya.
Nah, selama beliau masih ada, ya akar akan tidak terpakai begitu. Jadi rotan kencangnya ada di beliau, alhamdulillah. Tapi itu kami anggap sebagai pasaknya gubuk mangkok, alhamdulillah. Selanjutnya, terima kasih sekali lagi atas hadirnya semua, atas silaturahminya semua, anak-anak sekalian dari Al-Madani. Tempat kami di pedalaman, di pelosok, tempat kami yang sederhana, mudah-mudahan cukup memberikan ketenangan sehat dari lelah berhalakoh setiap hari. Saya kira ini yang kami dapat buahnya dari kebetulan Tuan Guru yang ini alumni pertama Pondok Pesantren Nurul Haramain. Jadi anak-anak kami yang minta lelah, sakit punggung, sakit karena tidur di pondok, tidak ada alasan. Karena kami dulu bukannya dapat tidurnya di pondok itu, tapi ngangkat batu sampai jam 2, jam 3 malam pagi. Jadi anak-anak kami tidak alasan untuk cengeng. Nah, jadi yang lain silahkan anak-anak kami untuk bersama-sama berjuang untuk meneruskan, menyuburkan, membumikan Al-Quran khususnya di Dusun Mangkok. Yang kira itu sekali lagi terima kasih kepada Al-Mukarram pada waktunya, mohon nasihat, dan Bapak Dong Guru Haji Muhammad Zainul Farid mohon doanya nanti untuk kita semua dan mohon maaf. Demikian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan atas nama pimpinan Pondok Pesantren Al-Madani yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Direktur Gema Al-Quran Al-Mukarram Tuan Guru Haji Hudaria Sahabuddin LC MSy. Kepada Al-Mukarram Bapak Tuan Guru, waktu dan tempat kami haturkan. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله المباركة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم الجواد، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الموصوف بخير العباد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد. أما بعد. Al-Mukarramun wal Muhtaramun, para tuan guru yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini, wabil khusus kepada akhina al-fadil Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Muhammad Zainul Farid LC, ya, selaku pasak dan rotan di kampung Batu Kumbung, Kecamatan Dengsar niki, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada beliau, panjang umur, tetap dalam keadaan sehat wal afiat. Al-Mukarramun wal Muhtaramun, di samping beliau ada juga Bapak Kiai Anwar Syafi'i LC hafizahullah taala, yang beliau sekarang juga menemani kami di Pondok Pesantren Al-Madani. Kami bertiga ini teringat, ya, dulu sama-sama di Al-Azhar Cairo University, ya. Yang satunya di Usulul Tafsir gitu? Oh, filsafat, masya Allah. Salah satu jurusan yang angker di sana, ya, di Al-Azhar. Yang beliau ini juga di jurusannya nggak kalah angker, ya, jurusan Lughah Arabiyah. Dan tiang sendiri di jurusan Syariah Islamiyah. Alhamdulillah dipertemukan di acara ini, ya. Tentunya berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah atas kehadiran pelungguh senamian, para asatid, para tuan guru yang tidak bisa sebutkan satu persatu yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini, para asatid, asatidah Pondok Pesantren Al-Madani, anakku sekalian, tulab wa talibat, santri santriwati Pondok Pesantren Al-Madani, anak-anakku yang hadir juga membersamai kita, hadir dari TPQ Nida
al-maslahatud diniyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian semua generasi-generasi terdepan di dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Yang berbahagia pada pagi hari ini Ananda Suraya Mufidah dan Nida Fityatul Islami, ya, yang Allah Subhanahu wa taala pilih menjadi salah satu bagian dari keluarganya. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan walinya di muka bumi ini sebagian yaitu dari golongan orang-orang yang memperjuangkan Al-Quran, orang-orang yang senantiasa habis usianya bersama Al-Quran, yang mau mengorbankan waktu luangnya, rela dia bersusah payah, lelah untuk menghafal Al-Quran. Mereka itulah yang disebut sebagai ahlullah wa khassatuhu, keluarga Allah Subhanahu wa taala dan orang yang terspesial di mata Allah Subhanahu wa taala. Tentunya predikat ini kita semua menginginkannya, kita semua mendambakannya. Jangankan menjadi hamba terspesial di mata Allah Subhanahu wa taala, di mata seorang gadis saja kita sudah salah tingkah ketika kita menjadi orang idola di mata seseorang. Begitu juga ya, perempuan-perempuan ketika menjadi idola di mata seseorang akan membuat dirinya terkesima, berubah warna wajah yang tadinya mungkin putih menjadi merah merona. Semuanya itu diakibatkan karena apa? Rasa kagum, karena ada orang yang mengistimewakan dirinya. Kalau di mata manusia saja kita terkesima seperti itu, lalu bagaimana di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Menjadi orang yang teristimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang akan diperlakukan spesial dan istimewa nanti di hadapan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Maka tentu itulah yang menjadi impian terbesar kita semua. Maka berbangga keluarga besar dari Bapak Mariadi dan Bapak Wardimah, ya, yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah pilih dari keturunan Pelungguh Berdua sebagai salah satu bagian dari pengemban amanah Allah Subhanahu wa taala sebagai ahlullah wa khassatuhu. Sebelumnya Tiang menyampaikan salam ta'zim yang sebesar-besarnya dari para pimpinan Pondok Pesantren Al-Madani yang seharusnya ikut membersamai kita semua pada acara kita pagi hari ini, namun ada keluarga yang meninggal dunia ya di pondok, sehingga menyebabkan beberapa di antara pimpinan tidak bisa ikut pada acara kita ini. Namun tidak mengurangi rasa hormat, wabil khusus Fadilatul Ustadz Habibur Rahman sampaikan salam ta'zim saya kepada Bapak Mariadi. Begitu titip salam beliau kepada keluarga besar yang ada di Batu Kumbung Niki, ya. Dan ucapan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang dengan jiwa, harta, ya, mengorbankan semua pikiran untuk memperjuangkan Islam sehingga Al-Qur'an bisa sampai kepada kita sekarang. Maka patut kita berbangga, patut kita bersyukur akan hadirnya hafidh dan hafidhah di bumi manapun mereka berada. Kenapa? Karena mereka termasuk di antara para generasi, para penerus perjuangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan jikalau tidak ada mereka-mereka ini, siapa yang akan menghantarkan Islam kepada kita? Siapa yang akan mengajarkan Islam kepada kita? Siapa yang akan memperkenalkan Islam kepada kita? Maka patut berbangga dan patut kita muliakan siapa saja di antara kita, saudara kita, anak kita yang terlahir tumbuh sebagai penghafal Al-Quran.
Ini yang patut kita banggakan hadratal muhtaramin rahimakumullah. Karena sungguh Al-Quran itu Allah bersumpah akan menjaganya, ya, bersumpah akan menjaganya. Dan cara Allah subhanahu wa ta'ala menjaga Al-Quran itu ialah dengan menitipkan Al-Quran di masing-masing jiwa manusia yang telah ditentukannya. Ya, sekali lagi yang ucapkan selamat kepada keluarga besar, ya, Bapak Mariadi dan Bapak Wardimah, ya, karena menjadi penghafal Al-Quran itu tidak semua orang yang berKTP Muslim itu bisa melakukannya. Tidak semua umat Islam yang terlahir di muka bumi ini mampu untuk menyandang gelar hafidh-hafidhah. Tidak. Karena sungguh penghafal Al-Quran itu adalah orang-orang yang dipilih langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah telah tegaskan dalam Al-Quran, "Tsumma awrathnal kitaba alladzina astafayna min ibadina." Kemudian kami wariskan Alkitab, Al-Quran itu kepada orang-orang yang telah kami pilih, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Orang menjadi penghafal Al-Quran Allah sudah pilih, Allah sudah tentukan. Maka yang sudah menjadi hafidh-hafidhah berbahagialah, karena kalian telah termasuk di antara manusia pilihan Allah. Yang belum menjadi hafidh-hafidhah silahkan berikhtiar untuk menjadi manusia pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini semua menjadi rahasia Allah subhanahu wa ta'ala, kewajiban yang ada pada kita untuk meniti jalan agar bisa sampai kepada tujuan manusia terpilih itu. Dan semua kita berpeluang menjadi hafidh-hafidhah. Semua kita berpeluang untuk menjadi pengemban amanah Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal bagaimana kita memposisikan diri kita. Karena Allah subhanahu wa ta'ala katakan, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri." Sungguh pada Al-Quran itu kami telah permudah untuk diingat. Menghafal Al-Quran itu tidak sulit. Karena Allah sendiri telah katakan seperti itu, menjamin kemudahan di dalam menghafal Al-Quran. Jauh lebih rumit pelungguh menghafal rumus matematika. Jauh pelungguh lebih rumit menghafal alfiyah yang sudah mondok, ya. Jauh pelungguh lebih sulit menghafal mutun-mutun, ya, dibandingkan dengan menghafal Al-Quran. Karena Al-Quran itu telah dijamin sendiri oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk dimudahkan. Hanya saja masalahnya hadratul muhtaramin rahimakumullah ada pada kita. Terkadang kita ini memiliki semangat ingin menjadi penghafal Al-Quran, ingin keluarga kita ingin menjadi penghafal Al-Quran, tetapi kadang-kadang kita abot atau lalai menapaki jalan yang bisa membuat kita sebagai penghafal Al-Quran. Taruhlah sebagaimana yang disampaikan oleh orang tua kita tadi, Bapak Mariadi, ya, memang dibutuhkan 3 komponen untuk mencetak generasi Al-Quran itu. Dibutuhkan 3 komponen, minimal 3 komponen ini. Apa yang pertama? Adanya wadah. Adanya wadah untuk kita mampu di sana mencetak apa yang kita hajatkan itu terjadi pada generasi kita. Harus ada wadah. Yang kedua, ada anak yang mau dijadikan sebagai target penghafal Al-Quran. Ya. Dan yang ketiga, adanya kemauan keras dari orang tua. 3 komponen ini harus bekerja sama. Jikalau ada salah satu dari antara 3 komponen ini pincang, maka sulit akan tercapai tujuan besar itu. Pondok sudah ada, tetapi anak tidak mau, tidak bisa. Pondok ada, kemauan anak keras, semangatnya tinggi, orang tua yang lembek tidak bisa. Baru keluar dari gerbang pondok aja sudah mau pingsan. Tidak sanggup berpisah dengan anak. Karena mohon maaf, ya, kami di Pondok Pesantren Al-Madani kadang-kadang peristiwa-peristiwa unik dan lucu yang kita temukan ketika penerimaan santri baru di sana. Ya, ada yang ketika orang tuanya mau pulang, anaknya tidak mau ditinggal, nginep semalam, membersamai anaknya di Pondok Pesantren. Besoknya pamit lagi, nangis lagi.
nginep lagi, berhari-hari nginep di pondok orang tuanya, ya. Untuk apa? Untuk memberikan rasa nyaman kepada anaknya. Nah, maka tugas kita hadratul muhtaramin rahimakumullah, kalau kita ingin generasi kita menjadi sebagai orang yang sesuai dengan kita hajatkan, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah apa? Mengikhtiarkan anak kita ini meniti suatu jalan yang bisa menjadikan dia sebagaimana yang kita hajatkan. Kalau pelunggu ingin menjadikan putra putri kita sebagai artis, maka salah alamat pelunggu masukkan biji-biji pelunggu ke pondok pesantren. Kalau pelunggu ingin menjadikan generasi pelunggu, ya, menjadi orang yang entertain, maka salah alamat pelunggu masukkan ke dalam pondok pesantren, ya. Nah, tetapi ketika pelunggu ingin menjadikan biji-biji pelunggu sebagai orang yang Allah Subhanahu wa taala titipkan ilmu agama di sana, ilmu pengetahuan di sana, dititipkan Al-Qur'an di dalam sanubarinya, maka tepatlah tujuan kita memasukkan anak-anak kita ke pondok pesantren. Ini terkadang keinginan tidak sesuai dengan ikhtiar hadratul muhtaramin rahimakumullah. Melen tapi nak biji jarin tadi dengan baju, jadi dengan soleh, ahli agama, tetapi kita tidak fasilitasi. Anaknya nangis minta HP, dikasih handphone. Akhirnya apa? Kalah dengan handphone. Apalagi makin musim belajar daring dapat cerita. Ya. Kalau sudah daring itu, masya Allah, rupanya saja belajar online, tetapi makhluknya di mana tidak tahu. Ya, kadang-kadang ditinggal main game, Free Fire lah namanya, Mobile Legend lah namanya, Stronghold Legend lah, Need for Speed lah namanya. Ya, ini penyakit anak sekarang. Sehingga apa? Anak-anak kita lebih terkesima dengan handphone dibandingkan dengan Al-Quran. Iya, kalau handphonenya dia buka aplikasi Al-Quran, kalau dia buka YouTube, kalau dia buka Facebook, apa yang dilihat sama anak kita di sana? Wallahu a'lam. Ya, maka jangan Anda menyesal, jangan kita menyesal kalau seandainya anak kita nanti menjadi seseorang yang jauh dari harapan kita. Kenapa? Karena cara kita menyayangi mereka yang kurang tepat. Cara kita menyayangi mereka yang kurang tepat. Kalau kita sayang kepada anak kita, buktikan. Yang namanya orang sayang itu persis seperti pelunggu dulu beberayan. Coba bagaimana dulu pelunggu ketika beberayan, ketemu sama ibu, ya. Dulu kan masih cewek kita gitu. Sang ibu ketemu sama cowok, dia nebuk kedempal segede berayan. Siapa yang disalahkan? Batu. Padahal batu itu nggak pernah pindah dari tempatnya, batu yang disalahkan. Ya. Kenapa? Karena rasa cinta. Yang namanya cinta itu kita tidak ingin orang yang kita cinta itu tersakiti. Betul apa betul? Iya. Jonto orangnya tete tepak, aduh sayang, ya. Betul-betul perhatian. Nah, sekarang coba alihkan rasa gambaran rasa cinta kepada pasangan kita itu kepada generasi-generasi kita. Coba bayangkan, hadirkan rasa cinta itu, rasa sayang itu kepada anak-anak kita. Kalau betul-betul kita sayang kepada anak kita, maka kita tidak akan tega, kita tidak akan rela sedikit pun kalau anak kita ini menjadi anak yang tidak jelas masa depannya. Kita tidak ingin menjadi anak, kita tidak ingin mereka, anak-anak kita menjadi anak yang tidak jelas arahnya. Dan ingatlah hadratul muhtaramin rahimakumullah, perpisahan yang sesungguhnya antara seorang manusia dengan orang yang dicintainya ialah ketika dia dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana perpisahan ini tidak ada tempat pertemuan. Di mana itu? Di akhirat kelak, ketika seseorang berada di dalam surga dan satunya lagi Allah taruh di dalam neraka. Karena tidak ada tempat pertemuan antara penghuni surga dan penghuni neraka. Kalau sekarang suami kita meninggal dunia, itu perpisahan sementara, ibu-ibu. Jangan cepat-cepat dandan ingin cari pengganti. Itu hanya perpisahan sementara, karena nanti Allah akan mempertemukan kita di surga. Kalau bapak-bapak ditinggal oleh istrinya meninggal dunia, jangan cepat-cepat cari ganti juga, ya. Karena itu hanyalah sifatnya perpisahan sementara.
Nah, doakanlah agar kita itu dipertemukan di suatu tempat yang tidak akan pernah terpisah selama-lamanya dengan orang yang kita cintai. Maka jikalau kita cinta kepada istri kita, arahkan istri kita agar bisa nanti menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cinta kepada suami kita, arahkan suami kita agar dia nanti berhak untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita cinta kepada generasi-generasi kita, pastikan bahwa mereka termasuk dan layak menjadi hamba-hamba pilihan Allah yang Allah Subhanahu wa taala ditempatkan di dalam surga. Kalau semua sudah kumpul dalam surga, maka tidak akan ada perpisahan selama-lamanya, dan itulah perkumpulan yang abadi dan kekal yang akan kita rasakan. Maka berbahagialah hadratul muhtaramin rahimakumullah, wabil khusus kepada keluarga besar Bapak Mariadi dan Bapak Wardimah ya, karena memiliki seorang anak penghafal Al-Qur'an. Allah telah janjikan begitu banyak kemuliaan. Orang yang menghafal Al-Quran akan mampu memberikan syafaat kepada keluarganya yang tadi dipastikan sebagai penghuni neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa diberikan syafaat dan hafal Al-Qur'annya itu, dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai di sana hadratul muhtaramin rahimakumullah. Orang tua yang putra-putrinya sebagai penghafal Al-Qur'an, Allah juga akan muliakan dengan diberikan dia pakaian kehormatan, mahkota kemuliaan yang terbuat dari cahaya yang tidak pernah kita lihat kecantikan mahkota tersebut di kehidupan dunia ini. Kita dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di semua makhluk nanti di akhirat kelak. Anak kita akan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di semua makhluk pada waktu itu nantinya. Maka siapa yang tidak ingin mendapatkan keistimewaan, posisi yang mulia langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan di tempat ini hadir Bapak Gubernur, hadir Bapak Presiden, lalu hanya nama Anda yang disebut oleh Bapak Presiden, hanya nama Anda yang disebut oleh Bapak Gubernur, bagaimana perasaan Anda? Bangga sekali kan? Bangga sekali. Di tengah-tengah Bapak Gubernur tidak mengenal nama orang di depannya, tetapi ada satu nama yang disebut oleh Bapak Gubernur. Betapa bahagianya kita. Tiba-tiba Bapak Babinsa dipanggil oleh Gubernur di sini, lengkap dengan namanya, dengan baret pangkatnya. Bapak Babinsa, bagaimana perasaan Bapak Babinsa? Maka sungguh kemuliaan, keistimewaan, kebahagiaan yang tiada terkira yang dirasakan oleh beliau. Nah, ini kita di hadapan manusia hadratul muhtaramin rahimakumullah. Lalu bagaimana nanti ketika kemuliaan itu nama kita dipamer oleh Allah, nama kita dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan semua makhluknya di akhirat kelak. Maka berbahagia sekali kami ucapkan ya mabruk, alfa mabruk, beribu-ribu ucapan selamat kami sampaikan kepada keluarga besar dari Ananda Suraya, Mufidah dan Nida Fityatul Islami. Dan perlu untuk diketahui oleh kedua anakku Suraya Mufidah dan Nida Fityatul Islami, sekarang ini alhamdulillah Allah telah menitipkan Al-Quran pada diri kalian. Kalian telah selesai menyetorkan hafalan terakhir kalian. Tetapi ini adalah awal dari perjuangan kalian yang sesungguhnya. Bukan akhir, awal. Karena yang jauh lebih sulit daripada sekedar menghafal itu apa? Menjaganya. Kalau sekarang Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan kalian berdua menyelesaikan hafalan setoran hafalan Al-Quran kalian yang pertama, maka amanah yang kedua yang tidak cukup kalah dahsyatnya ialah mempertahankan hafalan kalian itu. Ya, maka jangan sampai tadi yang seperti yang dikatakan oleh bapak kita, orang tua kita, hafalan kita kalah dengan gadget, hafalan kita kalah dengan cowok, hafalan kita kalah dengan cewek. Lamun wah arak si marak meni angkune ini ampun bahasa mamben tiang niki ya. Kalau sudah ketemu sama model-model yang seperti ini, hati-hati sudah. Maka satu pesan saya, ingat kembali perjuangan kalian berdua. Bagaimana lelahnya kalian bangun sebelum subuh dan harus tidur sebelum menghampiri jam 12 malam. Ingat perjuangan kalian, ingat capeknya kalian memperjuangkan huruf demi huruf dari ayat Al-Quran itu.
Bagaimana perjuangan kalian harus mengorbankan waktu tidur kalian, harus mengorbankan waktu anak-anak kalian, waktu remaja kalian untuk menyelesaikan hafalan 30 juz Al-Quran itu. Ingat semua itu anak-anakku. Ya. Masa kalian tega mengorbankan jerih payah usaha ikhtiar yang kalian telah lakukan, perjuangkan bertahun-tahun, berbulan-bulan, ingin dirusak oleh orang yang tidak jelas yang baru hadir dalam kehidupan kita, ingin dirusak oleh suatu benda yang bernama handphone dengan seketika, sesuatu yang kita telah lama perjuangkan. Maka disinilah tempat harus kalian tanamkan sifat talon ate, iri kalian dengan semua kebaikan, dengan semua jerih payah yang kalian telah perjuangkan itu. Ya, maka kepada arandaku Suraya Mufidah, jadilah engkau seperti namamu. Suraya Mufidah, bintang yang Allah Subhanahu wa taala kirim, dan bintang itu menebar manfaat, menebar faidah di tengah-tengah manusia. Maka jikalau engkau tidak mampu menerangi semua alam jagat raya ini, minimal kamu harus mampu menjadi bintang harapan masyarakat, khususnya di desa Batu Kumbung ini. Kedua, kepada Nida Fityatul Islami, namamu Nida. Nida itu ingin memanggil orang, mengajak orang kepada sesuatu yang apa? Fityatul Islam, untuk mencetak fityah, generasi muda yang terdepan di dalam membela agama Allah, agama Islam ini. Ya, jadikan Al-Quran itu sebagai magnet terkuat dalam kehidupanmu untuk menjadi khairun nas, sebaik-baik manusia. Siapakah manusia yang baik itu? Anfa'uhum linnas. Ya. Tetapi dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian ialah yang mau belajar Al-Qur'an dan mau mengamalkannya. Nida Fityatul Islam. Jadilah engkau sebagai magnet, mesin penarik kebaikan bagi orang-orang yang ada di sekelilingmu. Dan ini doa kami dari guru-gurumu, semoga engkau mampu menebar kebaikan ya sebanyak-banyaknya bagi orang-orang terdekat kalian, wabil khusus bagi keluarga. Ya, karena kalian berdua ini sebagaimana disampaikan orang tua kita tadi, harapan keluarga untuk menjadi bibit kebaikan nanti di desa ini. Ya, apalagi jika kita bisa lebih banyak menebar manfaat di Lingsar, di Narmada, di Lombok Barat, maka sungguh akan memberikan kebanggaan yang tiada terkira bagi keluarga kalian, apalagi bagi kami yang telah mendidik kalian. Kebanggaan yang tiada tara, rasa syukur yang sangat luar biasa yang akan hadir pada setiap hati kami karena menyaksikan anak-anak kami lahir tumbuh sebagai orang-orang yang bermanfaat, orang-orang yang mampu menebar kebaikan, orang-orang yang dibanggakan oleh orang-orang sekelilingnya. Terakhir sebagai motivasi kepada kita semua, wabil khusus kepada anak-anakku yang sekarang belum, yang sekarang belum menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya, maka lihat dua saudara kalian ini, saudari kalian ini. Jadikan mereka berdua ini sebagai motivasi kalian untuk mengajar ketertinggalan kita semua. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan seseorang hamba itu sesuai dengan ikhtiarnya. Kalau kita hanya tidur-tidur saja di kamar, di asrama, tidak akan mungkin bisa seperti saudari kita yang dua ini. Kalau kita hanya mikirkan main-main saja, nggak akan mungkin bisa seperti yang dua ini. Ya, mereka ini telah banyak mengorbankan waktu luangnya, waktu bermainnya, ya, demi bercengkrama dengan Al-Quran.
Maka semoga kehadiran kalian semua di tempat ini mampu mengembalikan niat awal kalian untuk mencapai target dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Usahakan ya kalian dalam waktu kurang dari setahun mampu menyelesaikan hafalan Al-Quran. Ya, apalagi kalau mau lagi melihat contoh kakak-kakak kelas kalian yang dulu, ada yang 2 bulan 15 hari khatam Al-Quran, ada yang 3 bulan 1 minggu khatam Al-Quran. Nah, kebaikan-kebaikan seperti itulah yang patut kita contoh. Jangan lihat teman-teman kita yang senang-senang tidur. Mereka itu ciri-ciri orang-orang yang madesu, masa depan suram. Ya, maka alhamdulillah ya, di Gema, di program Gema insya Allah tidak ada anak-anak yang seperti itu. Tidak ada santri dan santriwati seperti itu. Karena saya yakin kalian masuk ke program Gema itu sudah memiliki keyakinan yang kuat, sudah memiliki semangat yang kuat untuk menjadi para penghafal Al-Quran. Maka tentu karena ini kemudian yang sangat luar biasa, Allah akan titipkan ujian yang luar biasa. Karena sesuatu itu sesuai dengan ujiannya, Bapak. Sesuai dengan ujiannya. Pelunggu ingin mendapatkan uang sehari itu 1 juta, dalam sehari, harian 1 juta sama harian 100.000, nggak sama pekerjaannya, Pak. Nggak sama pekerjaannya ibu-ibu, ya. Beda antara orang yang mendapatkan gaji 1 hari 1 juta sama orang yang 1 hari 100.000, beda. Dibutuhkan ikhtiar yang lebih untuk mendapatkan gaji yang lebih banyak itu. Maka begitu juga dengan kalian semua anakku. Kalian ingin menjadi penghafal Al-Quran karena Al-Quran ini sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu Allah Subhanahu wa taala mengiringi sesuatu yang dahsyat ini dengan ujian yang dahsyat pula. Maka yakinlah setiap kelemahan kalian, setiap kemalasan kalian, setiap kelalaian kalian itu merupakan ujian yang sedang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala saat ini. Maka sadarlah segera dan perbaiki diri untuk menjadi manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sampun niki penyampaian tiang hadratul muhtaramin rahimakumullah. Tentunya kami mewakili Pondok Pesantren Islam Terpadu Al-Madani mengucapkan jazakumullah khairan. Terima kasih banyak atas sambutan yang telah diberikan oleh keluarga besar yang ada di Batu Kumbung niki. Semoga kehadiran kami di tempat ini bisa untuk menjadi ladang kita bersilaturahim ke depan, sehingga semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita pada pagi hari menjelang siang ini menjadi salah satu syarat penyebab Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kelak di dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Waffaqna Allah wa iyyakum fima yuhibbu yarda. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sambutan oleh Tuan Guru Haji Zainul Farid LC MPD kepada Bapak Tuan Guru, waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul quddusus salam, wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Sayyidina Abdullah wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa ala qarabatihi wa dhurriyyatihi wa itratihi wa ala ahli baitihi al-kiram ajma'in wa ala azwajihi ummahatil mu'minin at-tayyibati at-tahirat wa ala ansarihi wa atba'ihi wa muhibbihi ila yaumiddin wa ba'du. Fadilatul mukarramin wal muhtaramin, para tuan guru, para asatidz, wabil khusus Direktur Gema Pondok Pesantren Al-Madani Al-Mukarram Tuan Guru Haji
Hudhari Syahabuddin LC MSY, saudara tiang, bendahara tiang dulu ketika menjadi ketua KMNTB di Mesir, Bapak Kiai Anwar Syafi'i. Semoga beliau berdua terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat mendapatkan keberkahan dari beliau dan ilmu beliau baik di dunia ataupun di akhirat nanti. Para santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Al-Madani, para santri TPQ Al-Maslahatud Diniyah, para wali santri, Bapak Babinsa, jemaah sekalian rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam kita haturkan keharibaan junjungan alam semesta baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, kerabat, sahabat dan para pengikut setia beliau hingga hari kiamat nanti dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga pelungguh detiang, kedua orang tua kita, seluruh guru yang telah mengajar kita, semua orang yang